Baik, kita lanjutkan pelajaran kita sampai halaman 28 ya. Sudah ketemu? Halaman 28, baris yang keempat dari bawah, dari atas ya. Watasi'u ya. 2 ke 4 ya, berarti 5 ya. Itu watasi'u bukan watabi'u. Jadi baknya salah itu ya. Itu sin. Watasi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Watasi'u, baknya gantian masjid ya. Watasi'u, dan adapun yang ke tasih, apa tasih? 9. Watasi'u, dan adapun yang ke-9, anama zara'ta fi faslil kharifi tarafa'a fi rabi'i dalika syai'un fakadalika yawman nusyuri in amilta fid dunya khairan wajadta fil akhirati khairan wa in syarran fasyarran li anna dunya majra'atul akhirah. Kita masih membicarakan tentang sesungguhnya musim semi itu bagaikan hari pembangkitan ya. Itu ada berapa perumpamaan? 10 perumpamaan. Yang ke-9, watasi'u, dan adapun yang ke-9, anama razaka, sesungguhnya apa-apa yang kamu tanam fi faslil kharif, pada waktu musim kering, tarafa'a fir rabi'i, maka akan menjulang tinggi tanaman fir rabi'i pada musim semi. Dzalika syai'un, demikian juga hal yang seperti itu. Fakadzalika, apabila kamu sekalian yauman nusyuri, pada hari pembangkitan, in amilta fid dunya, apabila kamu mengerjakan perbuatan fid dunya, di dalam dunia, khairan, perbuatan yang baik, wajadta fil akhirati khairan wajadta, maka kamu akan mendapati fil akhirati khairan, di akhirat khairan, akan kebaikan, wa in syarran, maka apabila perbuatanmu syarran, itu jelek, perbuatan yang buruk, fasyarran, maka akan melahirkan, menghasilkan perbuatan yang buruk. Di anna dunia, maka sesungguhnya dunia itu madra'atul akhirah, dunia itu ladangnya akhirat. Oblong-oblong dari bodong lipat dalam kaya sapi. Watasi'u, dan adapun yang ke-9, anama zaraka, sesungguhnya apa-apa yang kamu tanam di fasil kharif, pada musim bukan musim panen, tarafa'a fir rabi, maka akan menjulang tinggi itu pohon pada musim semi. Jadi kalau kita menanam sesuatu, nanti ketika musim buah ya, musim panen, itu pohonnya akan tumbuh menjulang tinggi, tarafa'a ya, maka akan menjulang tinggi. Dalika syai'un, apa yang kita tanam itu. Fakadzalika yauman nusyur, demikian juga nanti pada hari pembangkitan, hari kiamat. Nanti hari kiamat, saudara, in amilta fid dunya, apabila kita perbuatan kita di dunia khairan, itu baik ya, kita di dunia berbuat baik, wajadta fil akhirati khairan, kita akan mendapatkan hasil perbuatan kita di akhirat juga baik, akan ketukar.
Jadi kalau kita di dunia senang berbuat baik, nanti balasannya di akhirat. Maka ketika kita berbuat baik, jangan khawatir kagak bakal dibales. Sekecil apapun pasti ada ganjarannya, ada balasannya. Kita tahajud tengah malam, orang ada yang tahu, jangan berpikir ini kira-kira malaikat nyatet apa kagak ya, sepi banget sih. Jangan-jangan malaikat tidur kali mah. La ta'khudhuhu sinatu wala, Allah mah gak pernah tidur, terjaga. Tuh. Jadi sekecil apapun kita berbuat baik, nanti akan ada balasannya. Dan Allah ciptakan semua yang ada itu jadi kebaikan. Mohon maaf, orang berbuat baik kan kagak kudu cuma nyumbang amal gitu ya. Nggak kudu cuma ngasih bantuan, nggak kudu cuma ibadah. Banyak hal-hal yang mengandung kebaikan. Bahkan kalau kita baca hadis, wa tumitul ada anit tariqi lakas sadaqah. Nyingkirin yang berbahaya dari jalan itu pahala gede banget. Nyingkirin yang berbahaya di depan rumah ada misalkan paku-paku, kita bersihin, kita singkirin, pahalanya gede. Amin. Segitu aja udah jadi pahala. Bahkan tabassumu ila wajhi ahika lakas sadaqah. Senyum aja kepada orang ikhlas itu sudah sedekah. Makanya banyakin senyum aja, ya Bu ya. Tuh, banyakin senyum tuh. Kayak Ibu Haji Aisyah dong, ini senyum mulu dia mah. Wah, ketemu saya di mana enggak, Pak Ustaz mampir. Waduh, senyum aja. Baik banget orangnya. Kemarin aja pada pasar Sigosa apa aja dibawa dari rumah tuh. Makasih Bu Haji ya. Bu Haji Aisyah baik banget tuh. Alhamdulillah. Paling Bang Haji Aisyahnya dia mah motong kambing orang lewat dikasih. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi senyum aja udah kebaikan. Banyak kebaikan di sekitar kita kalau kita mau. Cuma kita remehin, begitu doangan juga, kan gitu. Ini buktinya, sekecil apapun kebaikan, kalau di dunia kita amalkan khairan, kebaikan, wajadta fil akhirati khairan, kita dapat di akhirat itu hal yang baik. Wa in syarran, dan apabila buruk, fasyarran, maka balasannya juga buruk. Balasannya juga buruk. Jadi hati-hati ya. Perbanyak berbuat baik, walaupun berbuat baik itu nggak ada apa-apanya, kata orang, kata Rasul, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talq. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun cuma ketemu sama orang tersenyum. Go, dibanyakin senyum, pagi-pagi meremut. Senyum aja, no. Pasar sipon, pasar nyamuk, dari mulai berangkat sampai nyampe sono senyum aja. Gila. Ya, masih kan ikhlas itu senyum. Kadang-kadang urusan sama laki, bawa kemana-mana. Oh, itu nyapu rajin amat, diam aja. Oh, nyapu rajin amat itu, diam aja. Emang apa kok? Gua lagi kesel laki gua. Emang apa lagi gua begini lah. Akhirnya rembet kemana-mana, dia kesel jadi gibah, nah gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Li'anna dunya majra'atul akhirah, karena dunia ini ladangnya akhir. Jadi dunia ladang akhirat. Allah kita kasih dunia berarti dikasih ladang, tahu dikasih ladang, dikasih sawah, kan terserah kita. Kalau dikasih ladang, kalau kita tanamin, nanti kita panen apa enggak? Tapi kalau dikasih ladang ditanamin kagak, apa kagak, nggak bakal menghasilkan. Malah kadang-kadang berpikirnya pendek. Pakai gua tanamin lama, capek gua, mending gua jual langsung dapat banyak. Nah begitu. Nah akhirnya ya ambil jalan pintas. Jadi dunia ini ladangnya akhirat.
Kita ibadah, kita ngaji, kita sholat, kita apapun, itu ibarat orang yang nanam. Sholat, nanam padi, makanan, pokok. Kemudian ngaji, nanam buah, buat cuci mulut. Jadi sholat, kemudian puasa, zakat, itu bagaikan nanam makanan pokok. Haji, itu makanan pokok yang kita tanam, padi, jadi beras, jadi nasi. Kalau orang kagak nanam, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau haji, padahal mampu, nggak punya tanaman. Kalau nggak punya tanaman, kagak bakal bisa panen. Kan tinggal beli, iya di dunia bisa beli. Tadi kubur, supermarket kagak ada, kasih murah nggak ada. Nah, dari mana kita makannya? Kalau kita nggak punya bekal, makanya dunia itu ladangnya akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wal ashiru, dan yang ke-10, Anar Rabi yadharu fil wajhil ardi azhara mukhtalifatan alwan. Wal ashiru, dan ada pun yang ke-10, Anar Rabi'ah, sesungguhnya Rabi'ah, musim semi, musim panen, yadharu fil wajhil ardi, nampak di permukaan bumi, nampak di muka bumi, azharan, azhar, bunga-bunga, mukhtalifatan alwan, yang berupa-rupa warnanya. Jadi kalau musim tumbuh, musim semi, itu bunga-bunga tumbuh beraneka warna, beraneka warna ya. Pohon-pohon pada tumbuh, bunga-bunga juga tumbuh beraneka warna. Mukhtalifatan ashkal, dan berupa-rupa bentuknya. Jadi pohon-pohon, daun-daun berupa-rupa warnanya. Buah-buahan juga berupa-rupa buah-buahan. Seumur hidup baru kemarin saya nemuin di Malaysia ada yang namanya pohon rambutan, itu warnanya kuning itu asli itu ya. Jadi buah rambutan kuning itu ya, lewat dari Kuala Lumpur mau ke Putrajaya ya, itu rambutan kuning pinggir tol itu ya. Kalau kampung kita habis sudah kita rebatin kan kayak gitu ya, saking aja di sono ya, kita kan nggak mau ngeliat apa-apa, yang diamanin aja. Lihat buah rambutan kuning ya, kuningnya kayak kuning sebelum matang, bukan, emang hasil kuning begitu ya. Ada yang tuh buah rambutan kuning enak kali maya gitu ya. Tiba di sebuah tempat, tiba-tiba dijamu ada rambutan kuning. Kata yang punya, yang jamu, ini buah ini berbuahnya 4 tahun sekali katanya musimnya. Ini lagi musim. Memang dimakan rasanya manis, cuma nggak banyak. Pakai kasaran 2, ya. Kasaran 2 boleh 4, boleh 4. Ya iya, berdasarkan berat badan kan gitu. Masya Allah ya. Jadi berwarna-warna rambutan ya, mangga dan segala macam itu berwarna-warna dan juga berupa-rupa bentuk ya. Kemudian tumbuh bunga-bunga, kembang-kembang dan juga macam-macam bentuknya, macam-macam warnanya. Min khumrati, ada yang berwarna humrah. Humrah itu kemerah-merahan. Humrah asal katanya daripada ahmar. Ahmar apa ahmar? Merah. Makanya Rasul memanggil bininya Siti Aisyah dengan panggilan Humairah. Jadi manggil bini panggilannya sayang, Humairah. Ta'ali ya Humairah, kemarilah wahai pipi yang kemerah-merahan. Gitu. Jadi manggil bini begitu Pak. Kita manggil bini kadang-kadang lagi masih pacaran doang manggilnya. Tuh ayam beb. Kemudian habis kawin baby. Punya anak 2 mbek. Gitu. Manggilnya berubah, jangan berubah. Saya jadi berusaha itu manggilnya jangan berubah.
berubah. Makanya kalau saya alhamdulillah terus terang Ustaz Makmun ya, dari mulai kenal sama bini saya nih sampai sekarang manggilnya nggak berubah, tetap yang benar. Punya duit kayak yang jangan ngomel, lakinya kagak punya duit nih, jangan ngomel, jangan begitu ya, kagak jadi. Makanya yang kita kadang-kadang manggil laki tergantung cuaca. Habis gajian, masya Allah. Coba kalau habis gajian malaki, aduh abang pulang bakul nasi goyang. Kira laki belum gajian tak bulan monyong gak karu-karuan ya. Jadi wa asyiruhu nabil ma'ruf, pergauli dengan baik termasuk manggil yang enak tuh. Ibu juga manggil laki yang enak tuh. Yang enak, ala udah tua udah yakin, bukan masalah tuanya. Rasul menikah dengan Siti Aisyah kan umurnya udah tua juga kan. Kemudian Siti Fatimah namanya Siti Fatimah Zahra. Jadi memang perempuan perlu dipanggil dengan panggilan sayang. Ajaran Rasul begitu. Kadang-kadang sama laki kalau habis gajian ada uang abang disayang, nggak ada uang abang udah. Lahir batin suami istri insya. Ada yang umroh warnanya kemerah-merahan, suprah ya, supratin, supra itu aspal, ke kuningan, ada yang merah-merahan ke kuningan. Wal bayadi, bayar apa? Bayar abyad, putih, keputih-putihan. Wasawadi, aswad, apa sawad? Hitam-hitaman. Fakadzalika yauman nusyur, demikian juga nanti pada hari pembangkitan. Sama hari pembangkitan. Yadharu fihil ikhlas. Ya, nanti pada hari pembangkitan akan nampak padanya ikhlas, keikhlasan, wa tawakkul dan tawakal, wa syauqu dan ketaatan, wal kharqu dan ketakutan, wal kufru wan nifaqu, kekafiran dan nifaq ya. Jadi nanti pada saat di padang mahsyar akan nampak nih orang yang ahli ibadah, nih orang yang ahli ilmi, nih orang yang ahli sedekah, nih orang yang ahli Quran, nih orang yang ahli gibah. Kenapa bu? Orang yang ahli gibah dari akhirat kelihatan ngumpul dia. Kira-kira kalau orang gibah itu bisa sendiri apa enggak? Nggak bisa. Nanti di padang mahsyar yang pada gibah itu ngumpul. Jangan ngopi dah tuh. Masih gua gimana ya? Gua nggak tahu gimana emang. Gitu ya. Jadi akan nampak nanti di padang mahsyar itu keadaan manusia yang berbeda-beda. Ada yang tawakal, ya Allah saya udah ahli ibadah, udah gini-gini, saya serahkan semua kepadamu ya Rabb. Ada yang ikhlas, ibadahku ikhlas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada yang ikhlas nunggu semua kehendakmu ya Rabb, aku pasrahkan. Falihadihil wujud al-asrafi ya. Inilah semua tentang keadaan al-asra, 10 keadaan yusbihu fasl rabi'i yauman nusur, seperti perumpamaan musim semi, seperti halnya hari pembangkitan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah. Ini ayat ini subhanalladzi, kalimat subhanalladzi dalam Quran agak banyak. Enggak banyak ya. Yang paling masyhur subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil. Maha suci Allah, berarti ayat ini menunjukkan tentang kehebatan kekuasaan Allah dan kemustahilan ini gak akan terjadi ya, karena Allah pertaruhkan namanya Maha Suci Allah. Alladzi yang
khalaqal azwaja, menciptakan pasangan-pasangan, kullaha semuanya, mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang tumbuh di bumi, wa min anfusihim, dan dari anfusihim diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa la ya'lamun yang mereka tidak ketahui. Jadi maha suci Allah yang khalaqal azwaj. Di situ ada kalimat khalaqa. Khalaqanya apa? Mencipta. Ada lagi ja'ala. Ja'ala artinya apa? Menjadikan. Loh, apa bedanya khalaqa dengan ja'ala? Nah, dalam ilmu lughah, ilmu bahasa, khalaqa itu menciptakan sesuatu dari yang benar-benar belum ada. Itu namanya menciptakan. Tapi kalau ja'ala, menjadikan sesuatu yang bahan-bahannya sudah ada. Itu namanya menjadikan. Contoh, ketika Allah menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan gunung, pohon-pohonan, maka kalimatnya adalah khalaqa. Tapi kalau ibu bikin gemblong, gitu ya, ibu bikin ongol-ongol, bikin putu mayang, namanya ja'ala. Kenapa? Bahannya sudah ada. Lah ini khalaqa, menciptakan azwaj, pasangan-pasangan, karena awalnya belum ada. Nabi Adam di surga, pasangannya udah ada apa belum? Belum ada. Baru Nabi Adam kepingin adanya pasangan. Anfusikum azwaja, dari jenis kamu. Makanya pasangan kita dari jenis kita. Manusia pasangannya manusia. Min ayat ini an khalaqalakum min anfusikum. Azwaj itu min anfusikum, dari jenis kita. Ya, khalaqal azwaj. Kullaha, semuanya ada pasangan-pasangannya. Siang, malam, pagi, sore lapar, kenyang, gitu, lapar makan ya. Kuat kenyang ya. Dari apa-apa yang Allah ciptakan di bumi ada pasangannya. Wa min anfusihim, dan dari kamu juga ada pasangannya. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang kamu tidak ketahui. Al-muradu, maksud dari ayat tadi adalah wallahu a'lam.